Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua penikmat horor di channel spesial horor ini. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, penuh senyuman, dan penuh berkah buat kita semua. Dan untuk menambah keceriaan kita, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @njseptian dengan judul Misteri Horor Tangisan Bayi Bajang di Malam Hari. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja selamat menyimak dan salam horor. Ibuku, panggil saja Mbak Ros, lahir tahun 1971 di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian di pinggiran Kabupaten K di Jawa Timur. Pada masa itu, jarak antara satu rumah ke rumah yang lain sangat jauh, dipisahkan oleh kebun dan persawahan. Ketika malam tiba selalu gelap gulita. Karena belum ada listrik, rimbunya pohon bambu mendominasi lingkungan rumah ibuku. Setiap menjelang malam, hanya suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang terdengar jelas, memecah keheningan. Dalam rumah yang hanya berdinding bambu ibuku dibesarkan, dicetak menjadi anak yang mandiri, berani, dan giat. Saat usianya menginjak 6 tahun, ibuku sudah memiliki 2 orang adik. Dalam usia semuda itu, ibuku seringkali jadi sasaran kerepotan orang tuanya. Hal-hal yang harusnya belum bisa dia kerjakan harus dilaksanakan karena terpaksa. Hari-harinya dimulai seperti seorang ibu rumah tangga. Bangun saat gelap gulita dan tidur tengah malam karena harus membantu orang tuanya mengurus rumah dan adik-adiknya. Hingga suatu hari, "Duk, Ros, ibu mau ke pasar. Adik-adik diurus ya, ibu pulang malam." Karena memang jarak pasar dengan rumah cukup jauh. Kalau bersepeda saja memakan waktu 1 jam. Dan saat itu belum memiliki sepeda, jadi harus jalan kaki. "Iya, Mak," jawab ibuku. Saat itu hari masih gelap, kumandang azan subuh juga belum terdengar. Dengan bertelanjang kaki, si emak, nenekku, pergi menuju ke pasar. Saat itu juga ibuku segera menutup pintu betek atau anyaman bambu karena takut meskipun pintu tertutup. Ibu masih bisa melihat suasana di luar rumah karena beteknya bolong-bolong. Saat itu adik-adik ibu masih tidur. Ibu dengan cekatan mengerjakan satu persatu aktivitas dapur. Saat ibu sedang sibuk menyiapkan untuk sarapan, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Seketika itu, ibu berhenti sejenak. Apakah mungkin adiknya bangun? Karena yang ia dengar suara tangisan bayi. Ibu segera ke depan menengok kedua adiknya, ternyata semua masih pulas tertidur. Tanpa rasa curiga, ibuku melanjutkan kembali untuk memasak. Kemudian perlahan-lahan terdengar lagi suara tangisan itu semakin kuat dan dekat, diikuti suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang tertiup angin. Ibuku mulai ketakutan. Apalagi saat itu air di gendong sudah habis. Terpaksa ibu harus ke sumur untuk menimba air. Antara takut dan kehabisan air, ibu dengan perlahan membuka betek belakang. Tidak langsung keluar, ibu mengintip terlebih dahulu. Meskipun mengintip, namun
Ibu tidak bisa melihat apapun selain tingginya pohon bambu, karena di luar sangat gelap. Perlahan-lahan, ibu mendekati sumur dan menimba. Sambil menengok ke kanan dan kiri, ibu berpikir, gelap-gelap seperti ini, anak siapa yang menangis? Apalagi jarak rumah tetangga yang terdekat sekitar 25 meter dari sini. Ibuku mulai parno. Ketika ember sudah terisi hampir penuh, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sampai menggoyangkan rimbunan bambu. Suara daun dan batang yang bergesekan membuat nyali ibu menciut. Lagi-lagi terdengar sayup-sayup tangisan bayi itu. Secepat kilat, ibu berlari ke dalam rumah dengan susah payah sambil membawa timba air tadi. Meskipun takut, ibu tidak gentar sama sekali. Hanya berharap agar hari lekas terang. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar azan subuh. Ibu sedikit lega, karena itu menandakan matahari akan segera muncul. Menanti itu, ibu kembali tertegun apa yang terjadi. Bayi siapa itu? Seharian, ibu memikirkan hal ini. Hingga saat sore menjelang, ibu sedang memandikan adik-adiknya di dekat sumur belakang. Dan berharap emak segera pulang, dan saat itu matahari sudah condong ke barat. Gelap, sedikit menyeruak. Dengan telaten, beliau memandikan adik-adiknya sambil bersenda gurau. Tidak dirasa, hari mulai gelap. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Lagi-lagi diikuti suara gesekan bambu dan dedaunan kering di sekitar sumur. Ketakutan menerpa tubuh kecil ibu. Merinding sekujur tubuhnya. Dengan cepat, ibu menyudahi sesi mandi, menutupi tubuh kedua adiknya dengan jarik, kain batik, dan menggiringnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat sampai tepat di depan pintu belakang, sayup-sayup ibu mendengar suara tangisan itu lagi. Namun, kali ini berbeda. Suaranya tampak memelah sekali dan mirip bayi yang haus dan lapar. Sesenggukan dan lembut sekali tangisannya hingga ibu merasa iba. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena tangisan itu tidak jelas apakah manusia atau bukan. Sedangkan ibu di rumah sendirian. Dalam hatinya terpendam rasa takut yang amat sangat. Namun di sisi lain sangat penasaran dan kasihan. Karena dia merasa tidak kuasa, ibu bertekad menunggu emak dan bapaknya pulang untuk menceritakan hal ini. Saat ibu dan adik-adiknya sudah di dalam rumah, ibu menunggu sambil makan seadanya, berharap emak lekas pulang. Namun, nihil, hari sudah malam, tidak juga terdengar suara emak. Saat ibu beranjak ke tempat tidur menyusul adiknya, lagi-lagi terdengar suara yang sama. Ibu mulai merasa ini tidak beres. Kenapa setiap hari gelap selalu terjadi seperti ini? Awalnya ibu berpikir mungkin itu suara anak tetangga. Namun janggal sekali. Jarak rumah mereka jauh. Dan tangisan ini terasa dekat sekali, hanya terdengar saat gelap pula. Karena ketakutan, ibu segera memejamkan mata. Meskipun telinganya tetap waspada mendengar suara-suara di luar. Tiba-tiba terdengar suara orang membuka bedek. Dengan cahaya lampu teplok yang remang sekali, ibu mengintip dari balik selimut. Ya, itu emak sudah pulang. Ibu sangat lega dengan sigap ibu menyambut. "Mak, sini istirahat dulu. Bapak kok tidak ikut pulang?" "Kenapa, Mak?" kataku. "Bapak ke kota. Kalau tidak besok, ya lusa pulangnya." "Kenapa tiba-tiba nanyakan Bapak? Tumben?" Emak balik bertanya. Dengan ragu-ragu, Mbak Ros berkata, "Mak, aku takut di rumah sendiri.
kalau pergi jangan lama-lama ya, emak menjawab. Loh, kok tumben sih? Orang kamu itu pemberani, kok tiba-tiba takut? Lah itu ada 2 adikmu, kok masih takut? Ibu menyahut. Mak, dari sebelum subuh pagi ini, setiap gelap, aku mendengar suara bayi nangis. Suaranya memelas. Jangan-jangan bukan anak manusia ya, Mak? Emak terdiam sejenak, tanpa ekspresi apapun. Mbak Ros heran dan menunggu emak menjawab. Sudah, Nduk, besok saja kalau bapakmu datang, ceritakan. Sekarang emak capek, jawab emak. Nampaknya raut wajah emak sedang menyembunyikan sebuah jawaban. Namun, emak enggan membahas ini sekarang. Dari sorot matanya, nampak berpikir keras tentang ini. Hingga tiba saatnya emak akan tidur. Tiba-tiba, suara itu lagi-lagi terdengar. Kali ini, suara bayi menangis itu tidak hanya aku yang mendengar, tapi emak juga mendengarnya. Hingga tiba-tiba dia terbangun, menoleh ke arahku mengira bahwa si bungsu yang bangun. Karena memang si bungsu masih umur 2 tahun saat itu. Emak berkata, Duk, apa itu yang kamu bicarakan tadi? Tanpa menjawab, Mbak Ros, ibuku mengangguk. Benar-benar mencekam. Suara tangisan itu melengking memecah keheningan malam. Suasana rumah yang hanya diterangi lampu teplok membuat kami semua hanya saling menatap. Lalu emak berkata, Sudah, sekarang ayo cepat tidur. Berdoalah semoga besok bapak pulang ya. Mbak Ros mengangguk. Dengan hati yang tidak karuan Mbak Ros berusaha tidur. Namun telinganya masih mendengar bayi itu menangis seolah-olah meminta digendong dan haus. Tapi Mbak Ros tidak bisa berbuat banyak. Saat tengah malam, si bungsu menangis karena mengompol. Mbak Ros hendak membangunkan emak. Namun tiba-tiba dia sadar emak tidak ada di sampingnya. Karena khawatir bungsu bangun, Mbak Ros berinisiatif mencari emaknya. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu teplok. Namun sangat redup karena jauh. Dengan perasaan takut dan waspada, Mbak Ros mendatangi cahaya itu dengan mengendap-endap. Semakin didekati, cahaya itu semakin jauh. Tidak terasa kaki Mbak Ros menginjak greng atau kumpulan duri pohon bambu. Mbak Ros kaget karena secara tidak sadar dia sudah berada di bawah rimbunnya pohon bambu. Seketika Mbak Ros bersimpuh menangis dan cahaya itu hilang di antara pohon bambu. Dalam kekalutan Mbak Ros terus menangis. Mau lari pun tidak sanggup, kakinya serasa menancap di sana. Lemas lunglai seketika. Tiba-tiba ada seseorang menarik lengannya. Ayo berdiri, terus pulang. Tanpa melihat itu siapa, Mbak Ros tahu kalau itu suara emaknya. Dengan terseok-seok, Mbak Ros berjalan dengan setengah diseret oleh emaknya. Suara emak menutup bedek. Bagaimana toh kamu ini? Kok bisa sampai di sana? Ngapain? Ini tengah malam gelap gulita. Sambil menangis sesenggukan, Mbak Ros menceritakan apa yang dia alami. Dari si bungsu mengompol hingga kenapa dia bisa berada di sana. Seketika, raut wajah emak berubah. Yang tadinya jengkel menjadi was-was dan khawatir. Lalu emak menyuruh Mbak Ros untuk membasuh tangan kakinya dengan air gentong, berharap Mbak Ros segar kembali dan segera tidur. Kali ini emak merengkuhnya supaya tidak lagi tanpa sadar keluar dari rumah. Sungguh aneh kejadian malam itu. Hingga keesokan harinya, yang diharapkan pun tiba. Bapak yang lama dinanti akhirnya pulang. Saat itu sudah hampir sore. Bapak disambut oleh ketiga anaknya. Pak, capek tidak? Sini aku pijit.
kata Mbak Ros. Alah, tumben, pasti punya harapan toh? Mbak Ros tersipu malu mendengar jawaban si bapak. Mbak Ros kembali berkata, iya Pak, tapi Bapak jangan marah ya. Capek-capek aku malah mengadu. Bapak menjawab, iya, Bapak tidak marah, asalkan tidak minta yang aneh-aneh. Mbak Ros berkata lagi, aku tidak minta Pak, cuma mau mengadu. Lalu dari belakang emak menyahut, iya Pak, tolong kalau bisa tuntaskan malam ini, mumpung malam Jumat Legi. Menurut kepercayaan di daerah kami, malam Jumat Legi adalah malam yang baik untuk berikhtiar. Oh iya, Bapak yang notabene adalah seorang tetua atau orang pintar, sudah tidak kaget lagi jika emak tiba-tiba berkata demikian. Pasti ada yang tidak beres. Lalu emak menceritakan semuanya. Dengan tenang, Bapak berkata, ya coba, nanti malam jabang bayi ini masih nangis lagi apa tidak? Kalau masih, ku datangi, ku cari sampai ketemu. Bapak menegaskan, kalau anak manusia harusnya menangis tidak hanya malam atau gelap saja. Siang pun ia nangis karena haus dan lapar. Terus, kalau anak orang makin hari harusnya suaranya makin lemah karena tidak makan tidak minum sudah 3 hari ini. Pernyataan Bapak masuk akal dan membuat Mbak Ros serta emaknya penasaran. Lalu emak menyuruh Bapak istirahat dulu sebelum bersiap-siap untuk malam itu. Sudah beberapa jam Bapak tertidur, hari mulai gelap. Saat sayup, suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Emak segera membangunkan Bapak. Pak, bangun Pak. Itu loh, dengerin, bayinya nangis lagi. Dengan sigap, tiba-tiba Bapak bangun dan terduduk seperti orang sedang bersemedi. Emak menatap tajam sambil meraih Mbak Ros mendekat. Dengarkan dengan baik, dengan benar, dari mana suaranya? Kata Bapak. Mbak Ros menjawabnya, dari tempatku kapan hari ngikuti lampu teplok yang jalan sendiri di bawah rimbunan bambu. Bapak terbelalak menatap Mbak Ros. Loh, ada cahayanya. Sepertinya benda ini perlu ditolong, Duk. Ayo, siapkan obor. Emak di rumah saja menjaga anak-anak. Duk Ros, ikut Bapak nak. Mbak Ros kaget, namun tidak mampu menolak. Setelah semua siap dengan hanya berbekal obor, Bapak dan Mbak Ros melangkahkan kaki keluar rumah lewat betek belakang. Dalam dada Mbak Ros berdegup kencang, seakan tidak percaya bahwa anak seusianya harus ikut campur dalam urusan ini. Setiap langkahnya Mbak Ros hanya tertunduk karena takut tidak mampu melihat sekelilingnya yang seolah-olah mengepung dan mengawasinya. Sepanjang jalan, Bapak mengajak Mbak Ros berbicara untuk menghilangkan rasa takut. Setelah 50 meter, Bapak berkata, "Shh, diam, kesini, dekat Bapak. Dengarkan dengan benar ya, Nduk. Suara itu dari mana?" Sambil digandeng tangannya oleh Bapak, Mbak Ros mendongakkan kepala, melihat sekeliling dan memasang telinga. Suara tangisan itu terdengar sayup-sayup merintih menangis. Tiba-tiba melengking sejadinya. Bapak kaget mundur pelan-pelan, lalu meyakinkan Mbak Ros untuk menuntunnya ke arah tangisan itu. Dengan tangan berada di kedua pundak Mbak Ros, Bapak berjalan mengikuti di belakangnya. Meski takut, Mbak Ros berniat untuk menyudahi semua ini. Hingga tanpa sadar, sampailah ia di tempat di mana tempo hari kakinya tertancap tidak mampu bergerak. Tepat di bawah rimbunan pohon bambu dengan 2 bambu besar bersilang, saling menghimpit. Lalu, Bapak maju dengan memasang telinga. "Di sini ya, Nduk. Sudah, diam ya. Di sini sebentar. Bapak mau lihat apa di sana itu,"
Mbak Ros mengangguk, meski takut sekali karena suara itu dekat sekali dengan tempatnya berdiri. Di depan dua bambu besar itu, Bapak menunduk seperti sedang membaca doa. Mulutnya komat kamit, tangannya bersatu. Tiba-tiba angin berhembus kencang, hingga rimbunan bambu itu bergoyang. Suaranya keras sekali. Bergesekan. Daun-daunnya berjatuhan dan tiba-tiba Bapak menghentakkan satu kakinya. Dan angin tiba-tiba berhenti. Bapak berucap, "Aku cuma ingin tahu wujudmu. Kalau kamu perlu ditolong sekarang, aku tolong. Ku lepas jeratannya." Tiba-tiba, dari celah dua bambu yang saling berhimpit terlihat sebuah bungkusan kain putih sebesar telapak tangan muncul begitu saja. Dengan hati-hati Bapak mengambilnya, lalu meletakkannya di atas telapak tangan. Sungguh luar biasa baunya, amat busuk seperti bangkai. Namun Mbak Ros menahan diri sampai akhirnya Bapak mengajak Mbak Ros pulang serta membawa bungkusan itu. Setelah sampai rumah, Mbak Ros segera masuk dengan membawa obor. Bapak menyusul di belakangnya. Kemudian menyuruh emak menyiapkan air di wadah dan ublik. Kemudian Bapak duduk dan berkata, "Mak, habis ini bantu aku merawat benda ini." Setelah diletakkan di meja, bungkusan itu nampak jelas terpapar cahaya lampu teplok. Kain kapan putih dengan isi entah apa yang jelas baunya busuk sekali. Bapak menambahkan, "Jangan bicara macam-macam. Memang barang ini seperti ini adanya, perlu ditolong." Dengan hati-hati, Bapak membukanya. Mata kami semua terbelalak. Kami tercengang karena ada janin bayi yang sudah membusuk dan gepeng karena terjepit di dalam kain mori itu. Kemudian, Bapak menjelaskan bagaimana bisa ini terjadi. Di rimbunan bambu tadi, orok ini mengadu ke Bapak. Kalau dibuang orang tuanya, mati dikuburkan. Mbak Ros yang belum paham hanya diam mendengarkan. Sedang emaknya menangis haru dan kasihan. "Kasihan, Mak. Ayo ditolong, dirawat, dikubur dengan layak. Walaupun orok ini mati hanya tubuhnya. Nyawanya masih hidup mencari jalan pulang yang semestinya. Membutuhkan doa orang tua." Akhirnya, Bapak memandikan dan memproses orok tersebut dengan sebagaimana mestinya orang meninggal dunia. Karena Bapak percaya, janin yang meninggal sebelum dilahirkan juga akan tumbuh seperti bayi-bayi lain yang lahir dengan selamat ke dunia. Jika janin itu laki-laki, saat menginjak usia anak-anak dia juga akan minta disunat dan dibelikan baju. Biasanya akan memberitahu lewat mimpi atau gangguan-gangguan semacam yang dialami Mbak Ros waktu itu. Mbak Ros merasa lega karena misteri tangisan itu sudah terungkap. Meskipun saat itu masih kecil, namun Mbak Ros mengingat kejadian itu dengan jelas. Selain itu, pengalaman pertamanya juga karena sudah biasa hidup mandiri di tengah keterbatasan. Jadi, apapun yang terjadi padanya, Mbak Ros, ibuku, bisa mengingat dengan baik. Pawon Peteng, sebuah cerita horor dari akun Twitter Payung Hitam, akan segera Mimin bawakan buat kalian semua yang sudah berjam-jam menunggu upload cerita horor di channel spesial horor ini. Semoga kalian terhibur dan tambah semangat. Buat kalian yang masih sedih karena mengalami kegagalan, ingatlah kata seseorang, di balik kegagalan terdapat dua keuntungan.
yaitu keuntungan untuk belajar menemukan cara lain dan keuntungan untuk memperkuat mental. Jadi tetap semangat dan selamat menyimak ceritanya. Salam horor. Sedikit flashback. Kejadian ini berawal dari ketidaktahuan bapakku pada masa kecilnya, yang suka mengumpulkan pernak-pernik terbengkalai atau barang loak. Gangguannya tidak langsung dirasakan oleh bapakku sendiri dan keluarganya pada saat itu. Tapi beberapa tahun kemudian, keluargaku memang terkenal unik, suka sekali dengan barang-barang antik. Waktu aku masih kecil sekitar tahun 2000-an, aku sering mimpi datang ke rumah mbahku di Jakarta. Saat itu aku masih tinggal di luar kota. Mungkin karena aku rindu dengan keluarga di sana, tapi mimpi yang aku alami ini intens. Maksudnya, tidak sekali dua kali, tapi dalam seminggu bisa 4 kali, bahkan beberapa kali nyambung. Aku agak lupa alur dalam mimpi itu bagaimana, yang jelas intinya aku ke rumah mbahku. Di sana ada ruangan, di bawah tangga ada lorongnya yang mengarah langsung ke kamar budeku. Seingatku aslinya tidak ada pintu di bawah tangga itu, cuma dalam mimpiku saja. Untuk denah rumahnya seperti ini, bisa kalian bayangkan. Nah, di mimpinya itu juga, aku selalu masuk ke dalam sana dan ketemu dengan orang-orang yang aku tidak kenal. Yang paling aneh, di kamar budeku itu ada sangkar burung, yang isinya burung-burung sudah mati. Lantainya pun masih tanah. Bau bangkai dan kotoran burung menyengat karena di ruangan tertutup, benar-benar seperti goa. Dan sempat juga aku mergokin budeku yang lagi membawa karung goni kecil, entah apa isinya. Dia bilang isinya anaknya yang kelima, padahal anaknya cuma 4. Beberapa kali juga budeku menyalakan api unggun di dalam ruangan penuh sangkar burung itu. Sinting. Begitu terus mimpi selanjutnya. Aku baru sadar setelah besar kalau ini tidak beres. Iya, karena aku mimpi itu, bahkan sampai sekarang aku menceritakan ini. Di awal tahun 2000-an itu juga setiap kali lebaran aku pasti ke rumah mbahku. Tapi saat itu aku tidak peduli dengan mimpiku, jadi tidak mencari tahu kebenarannya. Di keluarga dari bapakku ini, aku punya satu sepupu yang dekat denganku, sebut saja Gina. Gina ini orangnya centil sekali, suka niruin gaya wanita dewasa. Kebetulan juga bude yang aku ceritakan kamarnya tadi itu perias, pengantin, dan event-event kayak Kartinian dan sebagainya. Jadi kalau aku main sama Gina, pasti mainnya ke kamar budeku itu. Budeku ini seorang janda dengan 4 anak dan 1 anak angkat. Aku bilang di sini, nasibnya tidak begitu baik, karena entah kenapa selalu terjerat masalah sama tetangga, keluarga, anak, mantan suami, dan lain-lain. Tapi yang aku tahu, budeku ini orang yang humble dan pandai bersosial. Saat itu, bude masih tinggal bersama 3 anak perempuannya. Anak laki-laki pertamanya lagi merantau. Suasana kamarnya singup karena banyak barang peralatan kerjanya ditambah barang anak-anak gadisnya. Orangnya juga agak sembrono soal kebersihan. Jadi kadang sampah di dapurnya sampai berbulan-bulan tidak dibuang, sudah seperti bau mayat. Singkat cerita,
di tahun 2007. Aku pindah ke Jakarta untuk selamanya. Rumahku dekat dengan rumah Mbah yang akhirnya aku makin sering main ke sana. Ada satu kejadian yang dialami beberapa orang pada saat itu, dan selalu di waktu menjelang maghrib. Jadi, ada ibu-ibu yang sepertinya pelanggan budeku. Ibu-ibu ini biasanya bertamu cuma sampai ruang tamu kamar budeku. Tapi hari itu tamu budeku diajak ngobrol di kamar. Di situ kebetulan ada aku. Tahu-tahu ibu ini bilang, "Buset, itu si Udin, ngoroknya kenceng sekali." Udin ini anak angkat budeku. Ya, posisinya dia seperti anak terakhir. Budeku langsung menepis, "Si Udin bekerja, siapa itu yang ngorok?" Kita bertiga diam. Aku memperhatikan seksama, tidak ada suara orang ngorok. Budeku pun sama, tidak mendengar. Ujungnya kami ngobrol di rumah Mbah di depan, karena setelah diperhatikan langsung, ada angin lembut yang berhembus seperti itu. Kita jadi merinding bukan main. Ada juga kejadian yang sama, tapi ini dialami omku yang beberapa kali ke rumah Mbah pas acara keluarga. Jadi setiap acara keluarga, omku ini suka istirahat di kamar budeku. Karena memang kamarnya menjorok di belakang bangunan. Jadi riuh acara keluarga tidak begitu kedengaran. Waktu omku ini mau tidur, seperti salah dengar. Dia seperti mendengar orang yang ngorok kencang sekali. Padahal di situ dia sendirian. Awalnya tidak gubris, tapi lama-lama mendengkurnya tambah kencang. Niatnya mau ditegur. Pas dicari, memang tidak ada siapapun. Entah siapa yang ngorok. Ada lagi juga kali ini teman dari anaknya budeku main ke kamar budeku, mendengar suara orang ngorok kencang sekali. Katanya suaranya seperti dari bawah lemari kamar budeku. Karena takut, sepupuku dan temannya akhirnya cabut dari situ. Orang-orang yang mendengar ini sama sekali tidak kenal satu sama lain. Tapi kesaksian mereka ada satu hal yang sama. Sumpah, aku merinding. Singkat cerita, tahun 2011, rumah mbahku direnovasi habis. Bapakku sering ngontrol tukang yang lagi bekerja. Suka ngajak aku juga waktu itu. Tiba-tiba dia bilang, "Dulu bapak pernah nanem seperti perhiasan di situ," sambil menunjuk pojok bangunan yang sudah jadi puing. "Lah, kenapa ditanam?" kataku sambil ketawa kecil. "Dulu bingung mau ditaruh di mana. Ya sudah, ditanam saja biar tidak hilang. Malah lupa sampai sekarang." Terus kita cuma ketawa-ketawa kecil saja. Aku pun tidak penasaran juga apa yang ditanam. 1 tahun direnovasi. Rumah itu pun jadi. Aku masih suka main ke sana. Ada 1 hari waktu aku datang ke sana, budeku tengah ribut dengan ibu-ibu yang sepertinya pelanggannya. Yang aku tangkap intinya, budeku ini katanya salah menaruh bedak ke muka dari anak gadis si ibu ini. Jadi, anak ibu ini yang berusia 18 tahun setelah ada wisuda di SMA-nya. Malamnya, dia tidak langsung membersihkan makeup yang didandankan oleh budeku dan langsung tidur. Jadi, anak ini semacam sleepwalking yang membuat keluarganya ngeri. Karena kesurupan, entah bagaimana kesurupannya, yang jelas menari-nari dan tenang, tidak ngamuk-ngamuk. Kesaksian, si anaknya itu sendiri cuma mimpi yang mana di mimpinya itu dia lagi nonton pagelaran atau acara besar daerah tradisional yang entah di mana.
Beda dengan kesaksian keluarganya. Anak ini tengah malam tiba-tiba berdandan seperti mau pergi, wangi sekali. Tapi wanginya bunga kandil. Ditanyakan mau kemana sudah malam, dijawab pakai bahasa Jawa. Padahal keluarga ini bukan orang Jawa. Jadi mereka tidak mengerti si anak ini ngomong apa. Tidak lama anak ini seperti sewot, marah karena dilarang pergi. Ya sudahlah, dia pergi ke dapur, tapi tidak balik-balik. Di situ disamperin oleh ibunya, keadaan dapur menyala lampunya. Di situ ibunya melihat anak gadis ini berdiri di pojok ruangan. Diam saja, terus dipanggil disuruh tidur. Tahu-tahu lampunya mati. Dan di situ mata dari anaknya menyala merah di dalam kegelapan dapur. Karena kaget, takut, ibunya menjerit sampai seisi rumah bangun. Di situ langsung anaknya ini didoa-doakan dan memanggil marbot atau penjaga masjid yang biasa menangani hal begituan. Dan dicuci mukanya pakai air yang didoakan oleh salah satu marbot dekat rumahnya. Di situ dibilang kalau anak dari ibu ini semacam ketempelan. Tapi yang uniknya, anaknya ini dirasuki karena dari riasan wajah yang kemungkinan ada ajian-ajiannya atau jampe-jampe mantra. Ibunya ini akhirnya emosi sekali. Paginya langsunglah nyamperin budeku untuk klarifikasi. Tapi budeku ya tidak jujur apapun. Ngakunya cuma dandanin orang seperti pada umumnya. Semenjak itulah usahanya jadi perias atau mua meredup karena ya kalian tahulah, mulut ibu-ibu kan cepat sekali menyebar gosipnya. Digantilah usaha yang lainnya seperti laundry dan jual beli air mineral isi ulang. Itu pun sama. Usaha apapun yang dia buka di sana selalu sepi. Tapi sampai sekarang, budeku masih membuka usaha itu buat tambahan uangnya sehari-hari. Kejadian aneh yang tidak terlalu berat kasusnya masih suka dialami oleh anggota keluargaku yang tinggal di rumah Mbah. Tapi pada akhirnya ada dua kejadian yang bikin kita mikir fix ada kaitan erat dengan budeku ini. Waktu itu pagi-pagi buta, sekitar jam 5 pagi ada tetangga kami yang jual nasi uduk. Dia jualan waktu itu di hari Jumat, yang mana harusnya banyak orang kantor atau anak sekolah yang beli. Tapi keadaan di situ tetap sepi. Bahkan yang kejual cuma bakwan atau gorengannya saja. Dia mikirnya, apa ini hari libur nasional atau bagaimana? Iya, tapi tidak tanggal merah juga pas dicek. Tidak lama ada juga yang beli selanjutnya. Mbah-mbah masih pakai jarik dan lurik dengan rambutnya disanggul membawa-bawa tas kain besar, seperti mau mudik. Mbah-mbah itu bertanya pakai bahasa Jawa yang tidak dimengerti oleh si tukang nasi uduk itu. Tapi yang tukang nasi uduk itu ingat, dia sebut nama Puji atau Yadi. Kurang jelas memang menyebutnya. Karena takutnya mbah ini orang nyasar atau orang hilang, akhirnya diantarlah ke Bu RT untuk ditampung sementara, sambil digali informasinya. Bu RT juga minta tolong kepada pemuda masjid untuk menyiapkan tempat dia istirahat karena rumah Bu RT juga lagi ada rapat. Waktu dibawa ke masjid itu sudah jam 2 siang. Warga sekitar rumahku pun sudah geger. Katanya ada orang asing nyasar.
Banyak yang melihat keadaan fisik nenek itu pun biasa saja. Cuma dandanannya yang kuno dan kadang pergerakannya seperti kejang. Tapi entah bagaimana caranya, jam 4 sore waktu Bu RT mau menjemput ibu itu di masjid, dia malah hilang. Padahal pemuda masjid itu pun tidak pergi kemana-mana. Mereka di depan cuma bersih-bersih halaman masjid juga karena habis sholat Jumat. Sholat di bawah. Nenek ini ditaruh di atas di lantai 2 masjid. Oh iya, di lingkunganku memang begitu, kalau ada maling, rapat besar, pemilu, lomba, suka diadakan di depan atau di lingkungan masjid. Karena terbatas lahan untuk membuat kantor RT. Sore itu dicarilah. Kemana Mbah tadi? Tidak ketemu. Sampai sudah nyebrang ke kelurahan sebelah juga tidak ketemu. Entah setelah itu bagaimana kabarnya. Aku pun tidak ngurusi lagi. Tapi seminggu kemudian salon budeku buka lagi. Rame lagi. Seperti setiap hari ada saja yang datang. Malah sekarang sampai bayar 3 pegawai. Sebelumnya dia yang urus segalanya sendirian. Kita sekeluarga cuma bisa bersyukur saja, mendoakan yang terbaik. Sebelum semuanya terungkap. Ada kejadian lagi yang ternyata berhubungan dengan mbah-mbah asing tadi. Ini sepupuku Gina yang alami. Jadi waktu itu belum malam sekali, tapi hujan deras jadi Gina tidak bisa pulang ke rumahku. Dia ada di rumah mbahku bersama mamanya. Karena menunggu hujan tidak kunjung berhenti, Gina hampir ketiduran sambil nonton TV bersama mbahku. Tidak lama, ada orang mengetuk pagar. Yang bikin aneh itu hujan. Kenapa tidak langsung saja mengetuk pintu? Tapi mungkin itu orang asing yang tidak enak masuk ke rumah. Akhirnya mbahku bersama Gina keluar buat nemuin orang itu. Ternyata tetangga, bapak-bapak sebelah rumah mbahku. Dia mau minjam motor omku katanya. Mbahku nyuruh Gina buat mengambilkan kuncinya. Gina cari ke tempat biasa orang-orang rumah naruh kunci motor itu di dekat dapur. Di situ Gina kaget karena ada mbahku yang harusnya di depan, tapi dia sudah ada di dapur. Tapi menurut Gina, mbahku aneh. Seperti ada yang tidak biasa di mukanya. Pakaian yang dipakai mbahku mirip nenek-nenek yang hilang di masjid kemarin. Kata mbahku yang di dapur bilang ke Gina, "Jangan dikasih." Gina bingung. Bukannya dia yang nyuruh ambil kunci tadi. Baru bilang, "Loh, Mbah." Tapi mbahku yang di dapur itu langsung ngomong bahasa Jawa yang tidak dimengerti oleh Gina. Sepertinya marah. Akhirnya Gina merinding entah kenapa. Dia lari ke depan untuk ngasih tahu tetangganya tadi. "Tidak ada kuncinya Om," kata Gina yang entah kenapa dia spontan bilang begitu. Dilihatnya juga di situ mbahku. Bajunya beda dengan yang di dapur. Dengan tatapan bingung melihat Gina yang pucat. Gina sadar. Yang di dapur bukan mbahku yang asli. Iya, masa secepat itu ganti baju dan berpindah tempat. Gina tidak tahu siapa mbah tadi di dapur. Besoknya, siang bolong, rumah tetangga kami yang semalam minjam motor, kabarnya membawa kabur uang mertuanya serta surat tanah. Karena didesak hutang untuk membeli obat-obatan terlarang. Statusnya saat itu buronan. Tetangga-tetangga yang lain
Termasuk mbahku tidak menyangka ternyata orang yang semalam mau minjam motor itu orang kriminal. Ya, orang itu terkenal baik-baik saja menurut kami. Beberapa hari setelah penangkapan tetanggaku itu, sepupuku bercerita ke keluarga yang ada di rumah mbahku tentang apa yang dialaminya malam sebelum tetanggaku ini ditangkap. Jadi, sepupuku berkesimpulan, mbah-mbah yang ditemuinya di dapur itu sebetulnya ngasih petunjuk untuk tidak mengasih pinjam motor. Aku merinding pas diceritakan itu. Apalagi melihat raut muka budeku di situ juga seperti ada yang ia ketahui. Dan masuk pada puncaknya. Beberapa tahun kemudian, bapakku dengan om dan tanteku bercanda pas lagi acara keluarga. Bapakku bilang, dulu sempat nguburin perhiasan sama kuningan receh di pojok sana. Malah lupa sampai sekarang. Niatnya mau buat jajan. Gak apa-apalah, hitung-hitung biar rumahnya berkah. Jadi di situ bapakku menjelaskan kalau perhiasan itu dia dapat random dari sekitaran rumah mbahku atau nemu di empang tempat dia mencari belut. Dia tanam, tujuannya biar tidak diambil adik-adiknya. Bapakku bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Dia lebih berpikir realistis. Om dan tanteku di situ langsung menyangkut pautkan dengan kejadian-kejadian aneh di rumah mbahku. Tapi semua itu cuma teori saja. Karena bapakku sempat bilang perhiasan dan benda-benda kuningan, bapakku cuma mengelak. Menganggap benda mati itu tidak ada sangkut pautnya dengan yang dialami om dan tanteku. Ya, namanya juga hal buruk. Pasti meski disimpan tetap saja kecium bau bangkainya. Akhirnya, suatu hari setelah acara keluarga itu, salah satu omku diminta budeku untuk membersihkan dapur dari budeku yang perias ini. Tapi karena omku kerja siang, jadi malamnya dia baru bisa membereskan dapur. Tanpa aba-aba dari budeku juga hari itu, jadi budeku taunya omku tidak jadi membereskan dapur. Ya sudah, disitulah omku ini memergoki suara budeku lagi bicara sendirian. Hening malam itu di dapur yang bentuknya lorong sempit. Tapi kecium wangi. Entah apa, dibilang kemenyan pun bukan. Dirasa asing oleh omku dan aneh juga. Semakin didekatinya sumber suara budeku. Ada suara lain selain suara budeku. Seperti suara lirih perempuan. Tapi diselingi suara tenggorokan yang lagi disembelih. Omku sudah keringat dingin. Mau pergi tapi penasaran. Kalau penasaran, tapi takut kenapa-kenapa. Setelah disamperin budeku didapati lagi ngobrol dengan karung goni. Tidak tahu isinya apa. Tapi habis itu omku pura-pura tidak tahu apa-apa. Mengalihkan pembicaraan. Disitulah omku mulai curiga dengan budeku yang perias ini. Kebetulan omku ini otaknya memang rada-rada error karena pernah kecelakaan besar. Ditambah dia orangnya penakut. Jadilah apa yang barusan dilihat pasti dia ngadu ke orang-orang besoknya. Karena keluargaku semua sepakat dan percaya dengan omongan omku, terbentuk rencana untuk menggeledah rumah budeku. Sempat digeledah seingatku. Tapi entah bagaimana caranya, tapi tidak dapat hasil apapun. Tidak ada yang mencurigakan. Setelah berusaha mencari tahu, malah kejadian-kejadian aneh makin sering bermunculan. Belum habis pikir dengan kejadian omku,
2 hari setelah menggeledah rumah budeku, benar-benar sekeluarga, alias 6 orang di rumah itu yang lagi ngumpul mendengar ada yang memanggil. "Assalamualaikum," jawab semualah keluargaku saat itu. Oh ya, waktu itu aku tidak ada di lokasi, jadi ini diceritakan oleh tanteku. Tapi pas dibukakan pintu sampai melihat ke depan pagar, tidak ada orang. Mikirnya mungkin tamunya tetangga. Tapi setelah beberapa saat ada lagi suaranya. Suaranya mirip laki-laki tapi agak cempreng, jadi bingung. Entah laki-laki atau perempuan dengan suara ngebas. Disamperin keluar, tetap tidak ada siapa-siapa. Terakhir kedengaran lagi ada yang bilang, "Titipin Yayu," sambil berbisik. Semuanya mendengar itu dari arah pintu luar. Akhirnya semua keluar dan tetap tidak dapat apapun. Diletakkan akhirnya semacam tolak bala di pintu, semacam jerami diikat. Omku yang sudah tidak tahan, akhirnya nyamperin budeku ke belakang. Dilihat rumahnya kosong, tidak ada siapapun. Anak-anaknya budeku pun bingung kemana budeku. Karena tersulut emosi, omku mencari budeku ke rumah-rumah tetangga. Tidak didapatinya juga. Karena omku lelah, ditenangkan juga oleh beberapa keluargaku kalau itu tidak ada sangkut pautnya dengan budeku. Tapi semua ngerasa ada betulnya juga. Tapi jangan suuzon dulu. Besok siangnya betul budeku pulang tanpa muka bersalah. Dihadang omku dan di situ terjadi cekcok besar. Sempat beberapa kali istri dari omku ini berusaha melereh, tapi malah kesurupan. Yang akhirnya mau tidak mau mendatangkan orang pintar. Setelah diterawang orang pintar ini, ia tidak sanggup untuk mengusir apa yang ada di rumah itu, karena sudah sengaja ditanam dan sesuatu itu ada sangkut pautnya dengan keluarga kami. Caranya cuma jangan terlalu ikut campur dan ingin tahu dengan apa yang dipelihara oleh budeku. Semua kaget mendengarnya, penasaran dan marah. Tapi untuk kebaikan bersama keluargaku manut saja dengan apa yang dibilang orang pintar tersebut. Tapi di sisi lain, kami berpikir pasti ada cara untuk mengusir dan menghilangkan sesuatu itu. Orang pintar tersebut akhirnya minta diskusi ini jangan di rumah mbahku. Ia minta di tempat lain. Akhirnya omku dan anak dari budeku inilah yang besoknya pergi ke salah satu warung makan tendaan bersama orang pintar tersebut untuk berdiskusi. Saat di warung itu, dijelaskannya lah kalau betul ada sangkut pautnya dengan yang bapakku tanam di rumah itu. Karena ternyata perhiasan dan kuningan itu milik dari beberapa orang yang sudah tiada. Ada bekas eyang gantung siwur alias semacam neneknya mbahku. Pokoknya jauhlah generasinya dari mbahku. Ada juga perhiasan bekas seseorang yang matinya sia-sia. Karena bapakku dulu sering mencari belut di sekitar pantai. Sedangkan di situ masih jadi tempat buang mayat, yang kebanyakan mayat perempuan. Logikanya mungkin perhiasan itu lepas dari tubuh mayat dan ditemukan anak-anak kecil yang suka mencari belut. Panjang prosesi yang harus dilalui, termasuk bongkar ulang rumah budeku karena disitulah bapakku menanam perhiasannya. Ditambah bapakku yang tidak bisa diajak kompromi buat pembersihan rumah itu. Iya, karena dia tidak percaya yang begituan.
Budeku ternyata mendapatkan penglaris dan ilmu rias pengantinnya dari jin yang tertanam di bawah rumahnya. Nenek yang sempat hilang di masjid itu pun ternyata datang dari perhiasan itu. Ia mau pulang, tapi terlalu banyak jin yang mencegahnya untuk balik ke rumah mbahku. Selain itu, mengenai suara tenggorokan disembelih itu masih menjadi misteri. Yang diyakini Eyang Gantung Siwur, yaitu yang melarang sepupuku meminjamkan motor ke tetanggaku. Sampai saat ini kami hidup berdampingan dengan makhluk peliharaan budeku yang ia dapat dari perhiasan yang ditanam oleh bapakku. Soal bude yang sering pergi tanpa pamit seperti yang tadi kuceritakan, ada yang assalamualaikum itu. Keluargaku berasumsi budeku telah mengirimkan sesuatu ke rumah dari tempat yang sedang ia datangi entah di mana. Beberapa kali omku berusaha menguntit dan mengikuti, tapi selalu kehilangan jejak. Karena budeku selalu naik bis di terminal. Bukan bis yang berhenti, tapi langsung jalan. Tanpa ada tulisan destinasi tujuan bis tersebut. Halo teman-teman semua, penikmat cerita horor dimanapun berada. Selamat datang di channel spesial horor. Channel horor yang uploadnya tiap hari, kalau miminnya pas lagi sanggup. Dan pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter emak @desiprayogo1 yang bercerita tentang kisah seram boneka bekas tabrak lari. Jadi, buat kalian yang penasaran, simak saja dari awal hingga akhir cerita, karena biasanya kejutan lebih horor ada di akhir-akhir cerita. Selamat menyimak dan salam horor. Narasumber kali ini bernama Mbak Vela, di mana Mbak Vela ingin membagikan sebuah pengalaman horor yang Mbak Vela beserta keluarga kecilnya alami saat baru pertama kali ngontrak di sebuah rumah. Sebenarnya pengalaman horor ini lebih sering dialami anaknya yang masih 5 tahun, bernama Widya atau akrab disapa Yaya. Usianya 5 tahun. Tapi terkadang Mbak Vela juga kerap diganggu dengan sosok tersebut. Apalagi sang suami, kerja proyekan dan hampir selalu di luar kota. Mbak Vela sendiri mengontrak di rumah ini lantaran biar dekat dengan mertuanya. Biar mertuanya bisa datang pagi-pagi untuk membantu Mbak Vela jaga Yaya. Karena Mbak Vela sendiri juga berjualan kosmetik online. Jadi kalau pagi sampai sore Mbak Vela sibuk karena harus packing semua jualannya dan dikirim ke rumah pemesannya. Semua Mbak Vela kerjakan sendiri. Paling sesekali dibantu adik iparnya. Itu pun kalau adiknya tidak sibuk dengan tugas kampusnya. Makanya Mbak Vela berinisiatif mengontrak dan hatinya memilih rumah itu. Tidak taunya di rumah itu tersimpan sebuah rahasia tersembunyi. Tahun 2003,
Rumah itu disewa oleh seorang pasutri yang kita sebut saja namanya Pak Yuli dan Bu Rima. Mereka memiliki anak sematawayang perempuan yang diberi nama Irna. Saat itu usia Irna masih baru 8 tahun. Sejauh itu tidak ada yang aneh dengan keluarga ini. Hidup keluarga ini begitu menyenangkan. Apalagi Irna yang saat itu masih duduk di bangku SD selalu mendapat prestasi di sekolahnya. Sehingga Irna kerap mendapat hadiah-hadiah dari kedua orang tuanya. Entah itu snack-snack, coklat, baju baru, ataupun sebuah boneka dan mainan-mainan lainnya. Sekitar bulan Juli 2003, keluarga ini merayakan ulang tahun Irna yang ke-9 tahun. Mereka rayakan sambil mengundang anak-anak kecil yang bertempat tinggal di sekitaran rumah mereka. Pasutri ini berharap supaya di kelas 3 Irna bisa lebih berprestasi lagi dan giat belajar. Makanya mereka gelarkan acara ultah untuk Irna pada waktu itu. Di hari spesial tersebut Irna mendapat sebuah boneka bayi perempuan yang sangat imut. Bayi itu diberi baterai, dan apabila dilepas empengnya bayi itu bisa ngomong, "Mama." Irna senang sekali saat orang tuanya memberikan kado tersebut kepadanya. Bahkan Irna kerap bermain sendiri dengan bonekanya. Irna tidak mengizinkan satupun temannya boleh menyentuh boneka yang sangat dia cintai. Irna benar-benar menyayangi bonekanya dengan segenap hati. Mungkin Irna begitu lantaran dia ingin punya adik. Tapi sayangnya rahim Bu Rima harus istirahat dalam rentang waktu yang cukup lama setelah keguguran yang keempat kalinya. Untungnya Irna bisa memaklumi kondisi ibunya dan tidak lagi merengek. Apalagi setelah dia mendapatkan boneka ini. Berasa sudah seperti mengurus seorang adik. Setiap kali pergi ke toko mainan, yang Irna beli ya peralatan yang sekiranya alat-alat untuk mengurus boneka bayinya. Dia benar-benar begitu menyayangi bonekanya. Hingga kejadian naas itu terjadi menimpa Irna. Tepatnya di bulan Agustus 2003, di mana saat itu sudah masuk tahun ajaran baru dan Irna baru saja mengenakan bed kelas 3-nya. Di hari pertamanya dia masuk sekolah, Irna membawa bonekanya. Mungkin ingin dia tunjukkan kepada teman-temannya kalau dia bisa menjaga bonekanya dengan baik. Namanya juga anak-anak. Pasti pikirannya masih seputar mainan kesayangannya saja. Sebenarnya Irna dilarang untuk membawa mainan ke sekolah. Berhubung hari itu masih baru masuk dan belum ada pelajaran, jadi gurunya membolehkan Irna membawanya ke sekolah. Tapi kalau sudah dimulai pelajarannya, Irna dilarang untuk membawanya lagi. Soalnya takut mengganggu proses belajar mengajar. Irna senang sekali. Bahkan sesekali dia menyisir rambut boneka kesayangannya tersebut. Bahkan beberapa teman Irna ada yang menghampirinya supaya dapat melihat bonekanya lebih dekat. Irna mempersilahkan, tapi dia melarang teman-temannya itu memegangnya. Tibalah jam pulang sekolah. Satu persatu, anak-anak sekolah pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Irna. Dia berjalan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah sambil menggendong bonekanya. Irna kalau berangkat memang diantar, tapi kalau pulang dia sendiri atau bareng teman-temannya. Pada saat dia mau keluar dari pagar sekolah, Irna dihadang
oleh anak-anak nakal di sekolahnya. Sebut saja Joko dan teman-teman. Joko sendiri adalah anak kelas 5, tapi dia suka sekali mengganggu murid kelas 1 sampai kelas 6. Bersama gengnya, Joko ini bersikap usil dan beberapa kali membuat anak yang diusilinya sampai terluka. Irna sendiri juga sering mendapat gangguan dari Joko. Sudah dia laporkan ke guru dan orang tuanya. Tapi yang namanya Joko pasti akan terus berulah di sekolah. Siang itu sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat. Semua anak pulang ke rumah melewati pagar depan, termasuk Irna. Dia berjalan seperti biasa keluar pagar dan dia melihat ada Joko dan teman-temannya di depan sekolah. Irna mengabaikan Joko dan teman-temannya sambil terus berjalan dan ngomong-ngomong sendiri dengan bonekanya. Dia juga sempat berpisah dengan Astuti, teman sebangkunya. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi yang namanya Joko, dia usilnya itu random dan di hari itu yang menjadi sasarannya adalah Irna. Joko menghujani Irna dengan kata-kata gila, sinting, tidak waras, dan lain-lain. Sayangnya, Irna abai dengan ucapan Joko dan terus berjalan menjauh. Joko tiba-tiba menjadi kesal melihat gaya Irna. Seolah-olah Joko merasa ditantang, padahal juga tidak. Yang namanya anak SD. Tapi kalau pikirannya sudah seperti ini, jadi gawat endingnya. Terus Joko berlari mendekati Irna yang mulai nampak berjalan jauh dari Joko. Tiba-tiba, dari belakang, Joko menyahut boneka itu dari tangan Irna. Irna pun kaget. Setelah itu Joko ketawa-ketawa sambil melihat boneka milik Irna dan berucap kalau boneka Irna jelek. Irna marah dan berusaha merebut kembali bonekanya. Joko bukannya langsung memberikan boneka itu, malah dia lempar oper ke sana ke sini. Jadi semisal dilempar-lempar ke temannya, lalu dilempar balik ke arahnya. Terus seperti itu. Terakhir, setelah boneka itu Joko tangkap, Joko langsung lempar bonekanya ke tengah jalan raya. Yang mana jalanan raya itu selalu menjadi jalan alternatif truk-truk besar lewat. Sekolah mereka sendiri memang terletak di pinggiran jalan besar tersebut. Makanya agak bahaya kalau anak-anak yang sekolah di situ tidak diantar jemput orang tuanya. Tanpa rasa bersalah, Joko setelah melempar boneka itu langsung pergi meninggalkan Irna yang menangis. Pas di saat Joko berjalan menjauh, Irna ternyata memilih untuk mengambil bonekanya yang tergeletak di tengah jalan. Irna berjalan menghampiri boneka itu dengan derai air mata yang bercucuran. Waktu dia jongkok dan hendak meraih bonekanya, tiba-tiba ada sebuah truk besar yang melintas dari arah kiri Irna. Truk ini sudah membunyikan klakson berkali-kali ketika posisinya masih jauh dan truk ini diduga ada masalah dengan remnya. Makanya tidak bisa berhenti mendadak dan hanya bisa klakson. Cuma Irna pada saat itu tidak kunjung berlari ke tepi dan malah menangis di tengah-tengah jalan. Akibatnya, tabrakan tidak bisa terhindarkan. Tubuh Irna terlempar cukup jauh dari posisinya dan langsung terjatuh ke tanah bersimbah darah. Mulut kecil Irna tidak ada hentinya mengeluarkan darah segar. Di tangan kanannya dia memegang boneka kesayangan itu yang kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Di mana supir truk ini melihat di sekitar tidak ada saksi mata, jadi dia memutuskan untuk kabur, meninggalkan tubuh Irna yang sekarat.
Padahal di dekat situ masih ada Joko bersama gengnya dan juga masih ada Astuti yang menunggu jemputan ibunya. Truk itu berjalan menjauh dan tidak sengaja menyenggol kembali kepala boneka Irna, sehingga membuat empeng boneka itu terlepas dan bonekanya mengeluarkan kata-kata "Mama" berkali-kali. Melihat itu, Astuti ataupun Joko dan kawan-kawannya langsung berteriak histeris, membuat guru-guru di sekolah langsung keluar menghampiri anak-anak itu, di mana mereka juga tidak kalah histeris saat melihat tubuh Irna yang bersimbah darah. Tubuh Irna yang malang itu langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa Irna tidak bisa diselamatkan. Irna akhirnya menghembuskan nafasnya sambil memegang boneka kesayangannya. Jenazah Irna dimakamkan di TPU terdekat, sedangkan boneka Irna diperbaiki oleh si ayah, lalu diletakkan di dalam kamar Irna. Sampai akhirnya kedua orang tua Irna memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan memilih pindah, karena katanya sosok arwah Irna terus-menerus menghantui pikiran mereka setiap hari, hampir membuat Pak Yuli dan Bu Rima menjadi gila. Takutnya semakin mereka mendapat gangguan tersebut, semakin membuat mereka tidak bisa mengikhlaskan kepergian Irna selama-lamanya. Mereka berdua memilih pindah tanpa membawa barang-barang Irna sedikit pun. Kasur, mainan, sampai baju-baju dan buku-buku Irna ditinggalkan di rumah itu. Pemilik kontrakan tidak masalah. Toh rumah itu rencananya mau dipakai sendiri oleh yang punya kontrakan. Beberapa hari kemudian, Astuti yang merasa sudah tenang dan mengaku melihat kronologi Irna mengalami tabrak lari, mulai menceritakan kepada orang tua dan gurunya. Awalnya Astuti tidak mau bicara sedikit pun karena saking traumanya. Bagaimanapun, Astuti dan Irna teman dekat. Jadi, Astuti syok melihat teman kecilnya meninggal pas di depan matanya sendiri. Tapi lambat laun, Astuti sudah bisa berdamai dengan dirinya dan dia mulai berani speak up. Mendengar pernyataan Astuti, Joko dan kawan-kawannya akhirnya dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Soalnya pihak sekolah merasa perbuatan Joko dan teman-temannya kali ini sudah keterlaluan sekali. Itu tadi sedikit kronologi seputar sosok Irna. Ini kita akan mulai masuk ke teror-teror yang dialami oleh mereka-mereka yang bersentuhan dengan boneka milik Irna tersebut. 3 teror terepik yang sudah kita pilih. Sebelum kita masuk ke teror yang dialami oleh Mbak Vela sendiri, tidak ada salahnya kalau kita sertakan 2 teror lain yang mana masih ada kaitannya dengan boneka tersebut. Di mana 2 teror ini orang-orangnya juga tinggal di rumah kontrakan itu dan bersentuhan langsung dengan sosok boneka Irna. Teror yang pertama ini dialami langsung oleh si pemilik kontrakan. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau kontrakan ini mau ditempati sendiri oleh yang punya. Jadi setelah orang tua Irna keluar dari rumah itu dan meninggalkan semua barang-barang milik Irna, si pemilik kontrakan tersebut mulai pindah ke situ. Sebut saja namanya Bu Siti dan suaminya Pak Ijul, serta anak pertama bernama Dilan berusia 13 tahun dan Tina berusia 11 tahun. Pada saat melihat kamar Irna penuh dengan boneka dan lain-lain,
Tina, anak Bu Siti yang nomor 2, memutuskan untuk tidur di kamar itu. Oh iya, rumah kontrakan itu terdiri dari 3 kamar. Dulu Bu Rima menjadikan kamar nomor 3 sebagai area sholat, tapi kini dipakai Dilan sebagai kamarnya. Awal pindah, tidak ada keanehan. Tapi beberapa hari setelahnya keluarga Bu Siti mulai mengalami gangguan. Terlebih, paling banyak dialami oleh Tina. Hampir setiap maghrib, Tina merasakan panas di tubuhnya, seakan gerah dan kamarnya terasa pengap. Padahal kipas angin sudah menyala tapi masih tetap terasa pengap. Anehnya, hanya terjadi jam-jam segitu sampai subuh. Makanya Tina malamnya kerap kedapatan tidur di ruang tamu seorang diri. Iya, karena dia tidak kuat berpanas-panasan di kamarnya. Suatu hari, tepatnya di hari Minggu, keluarga Bu Siti seperti biasa paginya pergi ke gereja. Tapi hari itu Tina tidak ingin pergi ke gereja. Jadi yang berangkat hanya Bu Siti, suaminya, dan Dilan. Sedangkan Tina di rumah sendiri sambil terlihat asik memainkan boneka-boneka milik Irna. Sepintas, tidak ada yang aneh saat mereka tinggal Tina seorang diri di rumah. Akan tetapi, sepulangnya mereka dari gereja, mulailah satu keluarga ini melihat sebuah kejadian yang aneh sekali. Pada saat baru membuka pintu, Ibu Siti melihat Tina sedang duduk meringkuk di pojokan sudut ruang tamu rumahnya. Semua orang heran melihat perilaku Tina yang aneh. Waktu mereka dekati, pelan-pelan Tina mengangkat kepalanya dan semua orang melihat kedua bola mata Tina berwarna putih. Tina mengeram aneh sambil membawa sebuah boneka bayi yang sangat kotor di tangannya. Boneka itu tidak lain merupakan boneka bekas mendiang Irna, benda mati yang menjadi saksi bisu bagaimana Irna meregang nyawa pada hari kejadian itu. Terornya tidak hanya berhenti di situ. Kondisi Irna masih belum sadar sedangkan Pak Ijul masih sibuk membacakan ayat-ayat dari Alkitab yang dipegang ke arah Tina. Tapi kondisi Tina tidak kunjung membaik. Selain itu, kamar Tina tahu-tahu terdengar semua perabotannya saling terlempar ke sana kemari. Semua orang kebingungan melihat keanehan yang ada di rumah hari itu. Kondisi Tina semakin lama semakin aneh. Dia berdiri dan berjalan menghampiri bapaknya yang sedang mencoba membacakan Alkitab untuk menghilangkan arwah yang merasuki tubuh Tina. Tangan Tina langsung mencengkram leher Pak Ijul sampai membuat Pak Ijul mulai kesusahan bernafas. Bukan hanya itu, tapi sosok Tina yang kesurupan ini berteriak ikut membaca ayat Alkitab yang sedang Pak Ijul baca. Semua orang lagi-lagi dibuat terkejut. Mungkin karena sudah merasa geram melihat anaknya itu, Bu Siti langsung menarik tubuh Tina dan menampar wajah anaknya dengan cukup keras, hingga membuat Tina tersungkur di sofa dan dia pingsan. Seketika, perabotan yang ada di kamar Tina berhenti terbanting dengan sendirinya. Langsung semuanya saling tolong-menolong menali tangan dan kaki Tina. Terus mereka membawa Tina ke gereja terdekat. Di sana, Tina dibersihkan dan syukurnya dia dapat terlepas dari ikatan arwah yang merasukinya. Merasa ada yang aneh dengan rumah itu,
akhirnya Bu Siti dan keluarganya memilih meninggalkan rumah tersebut. Keluarga Bu Siti memilih pulang kembali ke rumah orang tuanya. Bu Siti tidak cerita apa-apa kepada tetangga kanan kirinya perihal kejadian yang Tina alami. Beliau hanya berkata, kalau ibunya sakit, makanya beliau dan keluarganya memilih stay di sana untuk merawat sang ibu. Padahal aslinya, ya ada kejadian itu. Makanya Bu Siti memilih mengajak pergi keluarganya angkat kaki dari rumah aneh tersebut. Entah apa yang telah dilakukan Tina kepada boneka ini, sehingga membuat arwah yang bersemayam di dalam tubuh boneka itu menjadi marah kepadanya. Pertanyaannya, mungkinkah Tina dirasuki sama arwahnya Irna? Entahlah. Rumah Bu Siti pun dikontrakkan kembali dan sempat kosong beberapa lama sampai rumah itu dikontrak oleh sepasang pasutri. Ternyata pasutri ini mengalami kejadian yang tidak kalah menegangkan dari apa yang telah dialami oleh keluarga Bu Siti. Pertengahan tahun 2006, rumah milik Bu Siti dihuni kembali oleh seorang pasutri yang memiliki anak perempuan dan usia anaknya masih 2 tahun. Pasutri ini kita sebut saja namanya Pak Yusuf dan Ibu Sari, sedangkan anaknya bernama Dinda. Keluarga ini memutuskan untuk mengontrak lantaran rumah tersebut aksesnya dekat dengan tempat kerja Pak Yusuf kala itu. Apalagi harga sewanya terbilang cukup murah daripada rumah-rumah lainnya. Mulailah mereka menempati rumah itu, dan keesokan malamnya keluarga Pak Yusuf menggelar acara syukuran kecil-kecilan. Yang hadir pun hanya keluarga mereka dan tetangga kanan kiri saja. Acara tersebut juga dibarengi dengan akikohan Dinda. Seminggu, 2 minggu, keluarga ini masih baik-baik saja tinggal di rumah itu. Tapi semakin lama, pasutri ini mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan rumah kontrakan tersebut. Karena Dinda kerap terlihat ngomong-ngomong sendiri setiap jam 12 malam ke atas. Kadang ngomong sendiri, kadang juga ketawa-ketawa sendiri. Dan bahkan Dinda menangis sendiri dan marah-marah sendiri bersamaan. Waktu Pak Yusuf atau istrinya menyadari hal itu lalu terbangun dan coba bertanya ke Dinda. Dinda malah diam tidak menjawab sama sekali. Agak heran juga pasutri ini melihat tingkah laku Dinda setiap tengah malam. Tapi mereka berpikir, mungkin anak-anak seusia Dinda memang kerap diisukan memiliki teman khayalan. Makanya mereka tidak terlalu mencemaskan tingkah laku Dinda. Semakin lama, jelas pasutri ini mulai tampak tidak nyaman dengan tingkah laku aneh Dinda. Jadi ada satu malam di mana Bu Sari memutuskan untuk tidur bersama Dinda di kamarnya untuk memastikan sebenarnya anak mereka ini kenapa. Soalnya Dinda ini tipe anak yang periang. Entah kenapa, sejak menempati rumah itu sikap Dinda terlihat aneh. Dia kalau pagi atau sore diajak berinteraksi oleh orang-orang itu malah diam dan kerap marah. Dinda lebih terlihat muram seorang diri. Tapi anehnya, setiap malam Pak Yusuf maupun Bu Sari justru malah kerap melihat Dinda tertawa sampai terbahak-bahak. Dan itu posisinya dia sendiri di kamarnya. Anehnya, kok selalu hanya di tengah malam. Sampai Bu Sari ini curiga, dikiranya ada seseorang yang menyelundup masuk ke kamar Dinda malam-malam.
Kalau anak kecil jelas tidak mungkin tengah malam masih keluyuran. Intinya, pikiran orang tua Dinda ini jadi tidak karuan. Makanya, Bu Sari berinisiatif malam itu tidur di kamar Dinda. Sekitar hampir jam 2 dini hari, Bu Sari terbangun mendengar suara Dinda yang tahu-tahu tertawa seorang diri. Tapi di situ, Bu Sari tidak langsung membuka matanya. Beliau coba mengintip pelan-pelan supaya Dinda tidak tahu dan beliau masih tetap bisa menyaksikan anaknya ini tertawa dengan siapa. Karena di situ Bu Sari mendengar 2 suara anak-anak. Bu Sari tahu kalau salah satunya adalah suara Dinda, tapi satunya lagi milik suara anak siapa. Waktu Bu Sari mengintip pelan-pelan, Bu Sari bersaksi bahwa beliau melihat ada seorang anak-anak dengan wujud yang menyeramkan sedang bermain boneka bersama anaknya. Mata anak itu putih secara keseluruhan. Kulitnya pucat dan dia memakai seragam SD yang penuh sekali dengan darah. Anak itu tertawa riang bersama anaknya, seolah mereka adalah anak saling memahami. Dinda juga nampak nyaman sekali bermain dengan sosok anak itu. Sifat Dinda juga berbeda dengan sifatnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang mencoba berinteraksi dengan Dinda, tapi justru mengalami penolakan. Anehnya, anak ini seperti bisa diterima baik oleh Dinda. Bu Sari hanya takut anak ini membawa peran negatif ke dalam tubuh kembang Dinda. Cuma, kalau dipikir-pikir lagi, Bu Sari baru tersadar. Anak siapa juga yang dibolehkan keluar rumah tengah malam, apalagi masih memakai seragam. Selain itu, wujud atau tubuh anak ini aneh sekali. Di pikiran Bu Sari hanya terlintas kalimat kalau anak ini bukan anak manusia. Dari situ, akhirnya membuka kedua matanya selebar mungkin dan berusaha meraih Dinda. Akan tetapi, beliau malah mendapati tubuh Dinda sudah tidak ada di atas kasur. Yang ada, Bu Sari malah menemukan sebuah boneka kotor dan setengah rusak berkali-kali mengeluarkan kalimat, "Mama." Dicari empengnya di mana-mana tapi tidak kunjung ketemu. Akhirnya, Bu Sari membanting boneka itu dan berjalan keluar rumah. Pas Bu Sari membuka pintu utama rumah itu, Bu Sari dibuat sangat-sangat kaget. Masalahnya, beliau menemukan tubuh Dinda tergeletak tidak sadarkan diri di latar depan. Langsung Bu Sari meraih tubuh Dinda dan beliau menggendong masuk kembali sambil berteriak memanggil nama suaminya. Berkali-kali beliau coba panggil-panggil nama Dinda, tapi Dinda tidak kunjung bangun. Malah tubuh Dinda lama-lama menjadi dingin dan Dinda kecil tubuhnya mulai kaku membiru. Artinya Dinda meninggal dunia dengan begitu mendadak malam itu. Kedua orang tuanya mencoba membawa ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kalau Dinda sudah meninggal jauh sebelum dilarikan ke rumah sakit. Pak Yusuf dan Bu Sari syok bukan main. Terutama Bu Sari. Bagaimana bisa Dinda meninggal secara mendadak padahal belum lama beliau masih mendengar Dinda ketawa-ketawa sendiri di kamar. Tahu-tahu pas Bu Sari membuka mata, anaknya sudah tidak ada di kasurnya dan malah tergeletak di latar depan. Ini anak 2 tahun. Bagaimana caranya dia meraih gagang pintu depan dengan sendirinya? Dokter juga melihat ada lebam di kepala Dinda bagian belakang, seolah
dihantamkan berkali-kali, entah dihantam ke tembok ataupun di lantai. Terlihatnya seperti dihantam ke sebuah permukaan yang datar. Dinda akhirnya dimakamkan ke TPU yang letaknya dekat dengan rumah ibunya Bu Sari. Setelah 7 harinya Dinda, Pak Yusuf dan Bu Sari memilih pindah dari rumah itu karena kondisi psikis mereka mulai terganggu. Karena boneka bayi yang super aneh itu selalu berbunyi-bunyi sendiri setiap tengah malam. Sedangkan duka mendalam masih dirasakan Bu Sari dan Pak Yusuf setelah kematian Dinda. Makanya mereka memilih pindah untuk ketenangan batin serta jiwa mereka. Tapi mereka sempat menceritakan keanehan-keanehan sebelum kematian Dinda kepada beberapa warga sekitar, supaya mereka tahu bisa jadi sosok itulah penyebab Dinda meninggal secara misterius. Siapa yang telah membunuh Dinda? Akhirnya, rumah kontrakan tersebut kembali kosong dan tidak berpenghuni cukup lama. Sempat dikontrak beberapa orang, tapi rata-rata baru beberapa malam sudah tidak betah dan memilih pindah. Hingga akhirnya rumah kontrakan ini disewa oleh Mbak Vela dan suaminya. Di tahun 2016, Mbak Vela bersama keluarga kecilnya memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan itu. Lantaran rumah itu satu-satunya rumah yang disewakan dan lokasinya dekat dengan rumah mertuanya. Mbak Vela memutuskan menyewa di rumah itu untuk keperluan bisnis online-nya. Selain itu, supaya mertuanya bisa datang membantunya menjaga si anak saat Mbak Vela sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi suaminya kerap mendapat pekerjaan di luar kota. Makanya, kalau sendirian itu sedikit kewalahan, harus bekerja sambil menjaga anak. Anak Mbak Vela, yang akrab disapa Yaya ini, usianya juga masih 5 tahun dan belum lama baru masuk TK kecil. Jarak sekolahnya juga tidak jauh dari rumah kontrakan. Pokoknya, rumah ini benar-benar cocok dengan yang diharapkan Mbak Vela di tengah-tengah situasinya yang super sibuk. Akhirnya, Mbak Vela mulai pindah di rumah itu bersama anaknya sambil dibantu dengan keluarga besarnya. Sang suami tidak bisa membantu karena sedang bekerja di luar kota. 2 hari setelahnya, Mbak Vela langsung menggelar acara syukuran untuk mendoakan dia beserta keluarganya selalu mendapatkan perlindungan saat di rumah sewa tersebut. Ini merupakan kali pertama Mbak Vela menyewa sebuah rumah. Biasa saja, seperti di rumah-rumah pada umumnya. Tidak ada yang aneh dan Mbak Vela mulai berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tetangga kanan kirinya juga tampak ramah-ramah. Kerap membantu Mbak Vela saat situasinya sedang sibuk atau mertuanya tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Jadi, Mbak Vela kerap merasa terbantu dengan adanya para tetangga yang super baik-baik ini. Cuma, Mbak Vela agak aneh ketika para tetangganya ini tidak mau diajak masuk, malah memilih membawa Yaya pulang dan merawatnya di rumah mereka saja. Sampai Mbak Vela buatkan suguhan enak-enak para tetangganya itu tidak kunjung bersedia. Daripada memaksa dan membuat keduanya bertengkar, Mbak Vela memilih diam dan membiarkan saja sikap tetangganya. Toh rumahnya juga bersih dan tidak bau sama sekali. Setiap ditanya alasan mereka kenapa tidak mau masuk ke rumahnya, para tetangganya ini justru bersikap aneh dan selalu berkata takut mengganggunya saat bekerja. Iya, ada benarnya juga.
Tapi kan dia sudah mempersilahkan. Berarti artinya Mbak Vela tidak keberatan. Tapi ya sudahlah, mungkin tradisi mereka seperti itu. Meski Mbak Vela sendiri agak kesal ketika melihat tetangga-tetangga di sekitarnya kerap main bareng entah di rumah siapa dan masuk begitu saja ke rumah tetangga tersebut. Tapi tidak ada yang mau masuk ke dalam rumahnya. Ditanya kenapa juga jawabnya tidak jujur. Itu Mbak Vela belum tahu kalau pernah ada sebuah tragedi yang pernah terjadi dengan anak salah satu penyewa lama rumah itu. Sampai tibalah Mbak Vela berkenalan dengan seorang anak muda yang bernama Astuti, di mana Astuti ini tiba-tiba datang ke rumah Mbak Vela untuk menanyakan pekerjaan. Kebetulan sekali, karena Mbak Vela juga sedang mencari pegawai yang bantu-bantu dia packing dan lain-lain. Selama seminggu kerja bareng Astuti, Mbak Vela merasa cocok hingga keduanya mulai akrab. Terus suatu hari, Astuti kedapatan memegang pintu kamar yang saat itu dipakai tempat tidur Yaya sambil menangis. Mbak Vela keheranan melihat gelagat Astuti dan tangisannya juga semakin lama malah menjadi kencang. Langsung Mbak Vela tenangkan dan dibawa ke ruang tamu. Di situ Astuti cerita semua kepada Mbak Vela, mulai dari kejadian yang dialami oleh sahabat kecilnya sampai rasa rindunya kepada Irna. Barulah di situ Mbak Vela mengetahui semuanya. Alasan ibu-ibu sekitar tidak mau masuk ke rumahnya, alasan kenapa Yaya setiap malam selalu terdengar ketawa-ketawa sendiri, dan alasan kenapa kamar itu kerap berantakan dengan sendirinya. Yang paling penting adalah alasan boneka anak bayi itu empengnya kerap terlepas sendiri dan selalu mengeluarkan suara "Mama" berulang-ulang setiap tengah malam. Karena kamar itu merupakan kamar bekas mendiang Irna dan semua barang-barang itu adalah milik Irna. Bahkan ada sebuah ukiran nama di salah satu kaki bonekanya yang tertulis Arni. Jika dibalik akan menjadi Irna. Nama itu sengaja diukir di situ oleh Irna karena dia ingin memberikan nama tersebut untuk boneka kesayangannya. Dari cerita yang Astuti sampaikan, hari itu juga Mbak Vela langsung mengemasi semua boneka-boneka dan barang-barang milik Irna. Lalu semuanya diletakkan di kamar nomor 3 dan pintu itu langsung dia kunci dari luar. Takutnya sosok itu mencelakai Yaya, seperti apa yang terjadi kepada anak keluarga Pak Yusuf. Sebenarnya Mbak Vela sendiri takut, tapi dia mencoba tenang, karena seminggu lagi suaminya sudah pulang. Jadi di rumah itu dia tidak hanya berdua dengan Yaya lagi. Ternyata keputusan Mbak Vela mengemasi semua barang-barang Irna merupakan sebuah keputusan yang seharusnya tidak dia lakukan. Sebab di malam harinya, Yaya tahu-tahu menghilang dari kamarnya. Awalnya, Mbak Vela mendengar suara boneka bayi itu kembali memanggil "Mama, Mama" pada malam hari. Mbak Vela mengira suaranya dari kamar nomor 3. Tapi tidak taunya suara itu berasal dari kamar Yaya. Saat Mbak Vela membuka pintu kamar Yaya, kamar itu bentukannya kembali seperti semula sebelum Mbak Vela kemasi. Semua tata letak barang-barangnya sama persis seperti semula. Yang membuat Mbak Vela syok adalah Yaya yang tahu-tahu menghilang dari kamar itu. Anak ini pergi lewat mana?
pintu depan dalam kondisi terkunci dari dalam. Semua jendela pun sama. Lalu, barang-barang ini bagaimana bisa tertata sendiri? Padahal pintunya saja masih dalam kondisi terkunci dari luar. Semua kunci ada di bawah bantal Mbak Vela. Tidak pakai tunggu lama, Mbak Vela langsung keluar rumah sambil berteriak-teriak memanggil nama Yaya. Suaranya yang cukup keras di tengah malam membuat semua tetangganya pada bangun dan keluar rumah. Semua orang membantu Mbak Vela mencari di mana Yaya berada. Dia menangis histeris sambil terus berjalan memanggil nama Yaya yang tidak kunjung ketemu. Hingga tidak terasa, rombongan orang-orang ini melintas di depan sebuah pemakaman warga sekitar. Di tengah keheningan malam, orang-orang ini tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang bayi yang mana sumber suaranya berasal dari tengah-tengah area pemakaman. Mendengar itu, Mbak Vela langsung berteriak sambil berkata, "Pak, Bu, itu suara anak saya, Yaya." Semuanya langsung bergegas masuk ke dalam area makam sambil menyenter ke segala arah. Sampai ada senter salah satu warga yang menyorot ke arah sebuah makam, di mana makam itu merupakan makam mendiang Irna. Lalu semua orang melihat bahwa ada Yaya yang sedang duduk di samping batu nisan Irna sambil terus menangis. Tubuh Yaya seperti kedinginan dan setengah menggigil. Buru-buru Mbak Vela menghangatkan tubuh anaknya itu dan semua orang bergegas meninggalkan area pemakaman. Malam itu Mbak Vela langsung pergi ke rumah mertuanya bersama Yaya dan mereka tidur di sana. Keesokan paginya, Mbak Vela ditemani mertuanya kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengemasi baju-baju mereka. Tapi mereka dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang mana beliau merupakan pengurus kampung setempat. Bapak-bapak ini berkata, alangkah baiknya sebelum pergi Mbak Vela harus minta maaf terlebih dahulu kepada mendiang Irna. Barangkali Mbak Vela melakukan kesalahan sehingga memicu kemarahan dari sosok arwah Irna sampai membuat Yaya tahu-tahu berada di tengah makam. Karena kalau tidak begitu, mereka takut sosok arwah Irna akan terus mengikuti Yaya dimanapun dia berada. Dengan dibantu para warga, Mbak Vela berziarah ke makam Irna untuk meminta maaf, sembari membawa bunga ziarah dan membawakan boneka milik Irna. Semua orang berdoa di makam Irna supaya semuanya kembali tenang. Terakhir, Mbak Vela meletakkan boneka bayi itu tepat di depan batu nisan Irna, dengan harapan supaya Irna tenang di alamnya, sambil berkata, "Aku kembalikan bonekamu, tapi jangan ganggu anakku lagi." Setelah itu, Mbak Vela baru berkemas dan pindah sementara di rumah kontrakan kecil di depan rumah mertuanya. Tidak apa-apa, kecil. Toh sementara sambil dia mencari-cari info lagi seputar rumah kontrakan yang baru. Menurut kesaksian anggota keamanan kampung yang kerap berpatroli lewat area pemakaman tersebut, masih sering mendengar suara boneka milik Irna yang bersuara "Mama" berulang kali dengan sendirinya. Semua itu terjadi hampir di setiap tengah malam saja. Sampai detik ini, boneka itu masih ada di dekat pusara makam Irna. Hanya saja posisinya kerap berubah-ubah, tanpa tahu siapa yang telah merubahnya. Rumah kontrakan milik Bu Siti juga sampai sekarang masih kosong, belum ada yang menyewa.
dijual juga tidak laku-laku. Sampai akhirnya dibiarkan terbengkalai dengan barang-barang milik Irna yang masih tertata rapi di dalam bekas kamarnya. Untuk Astuti sendiri, sampai detik ini masih kerja bersama Mbak Vela dan sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Semoga Irna tenang di alamnya. Tidak ada yang tahu bagaimana kabar kedua orang tua Irna sekarang. Makam Irna sampai sekarang jadi satu-satunya pusara makam yang terlihat paling angker di antara makam-makam lainnya. Apalagi ditambah adanya boneka Irna yang sengaja ditaruh di sana dan suka berpindah-pindah posisi sendiri.